Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim. 14 abad yang lalu Rasul menyampaikan kepada kita bahwa bacalah oleh kalian Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Ada 2 poin paling tidak dalam hadis itu. Pertama, kita memahami bahwa hadis itu bukan sekedar disuruh membaca, tapi di ujung hadis disebutkan Quran memberi syafaat kepada sahabatnya. Ini berarti bahwa membaca adalah salah satu proses untuk sampai kita menjadi sahabat Al-Quran. Membaca bukan satu-satunya, tapi membaca adalah salah satu proses agar kita sampai kepada menjadi sahabat Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Tidak sedikit di antara para mufassir, para ulama menggarisbawahi ayat itu bahwa yang dimaksud dengan haqqa tilawatih itu adalah sampai ke tingkat mengaplikasikan ajaran Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak disebut membaca Quran namanya kalau kita tidak menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, kalau kita tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Dengan demikian teruslah berproses sampai akhirnya kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk ashabil Quran, termasuk sahabat Al-Quran. Harapan itu berujung kepada harapan yang paling akhir agar pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, Al-Quran datang memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita menelusuri surat An-Nazi'at sudah sampai di ayat ke-11. Harapan saya minimal kita dapat memperbaiki bacaan An-Nazi'at. Kita dapat menambah kosakata bahasa Arab di dalam Al-Quran. Kalau 11 ayat itu kita fahami kata-katanya sudah lumayan banyak. Insya Allah sudah dapat menjadi sedikit bekal kita dalam menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Yang pastinya tujuan akhir dari tadabbur ini agar kita menyatu dengan Al-Quran, pikiran kita dibawa oleh Al-Quran, sehingga dengan harapan nanti kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengaplikasikan ajaran Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat ke-12. Kita segarkan dulu ingatan kita. Terakhir ayat ke-11 itu ketika orang-orang kafir berkata bahwa apakah kami juga akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali, akan dikembalikan kepada kehidupan semula.
sekiranya kami menjadi izaman nakhirah, tulang belulang yang sudah hancur. Itu yang terakhir di ayat ke-11. Apakah kami juga akan dikembalikan kepada kehidupan semula walaupun kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur? Aidza kunna izaman nakhirah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti lanjutannya di ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalu relatif sudah banyak kita bertemu kata ini. Yang perlu kita pertegas detail. Ini dhammah, waw, alif. Mati. Kalau bertemu dengan seperti itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini kata kerja bentuk lampau. Subjeknya adalah mereka laki-laki. Qala dia telah berkata. Qala dia telah berkata. Kalau qalu dalam menerjemahkannya, mereka laki-laki telah. Rata-rata kita tahu qala, qalu, qalat, qila, yaqulu, yaqulun, kita tahu berkata. Tinggal lagi sekarang kita mau menelusuri subjeknya siapa yang berkata. Bentuk telahkah, bentuk sedangkah. Kemudian kita detailkan. Kalau siapa yang berkata, kalau qalu siapa? Qalu mereka telah berkata. Kita bisa bandingkan dengan bentuk sedangnya. Kalau bentuk sedangnya yaqulun, untuk bisa kita bedakan yaqulun, ini selalu saya sampaikan cirinya, di depan ada ya, di belakang ada waw nun. Di depan ada ya, di belakang ada waw nun. Kalau seperti ini berarti kata kerja bentuk sedang yang akan datang, subjeknya mereka laki-laki, menterjemahkannya mereka titik-titik, laki-laki titik-titik. Kita bandingkan ini, sehingga kita dapat aman setiap kali bertemu dengan qalu. Kita sudah tahu mereka telah berkata. Kalau mereka sedang berkata atau mereka akan berkata, yaqulun, mereka akan berkata atau mereka berkata. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, dengan kita memahami satu kata qalu saja, kita sudah memahami ratusan kata ini. Karena ini terdapat ratusan kali dalam Al-Qur'an. Di mana saja, satu saja, qalu, mereka telah berkata. Tanda merekanya di mana? Dhammah, waw, mati, alif. Dhammah, waw, mati, alif. Qalu, mereka telah berkata. Terjemah sampai di situ. Sekarang pertanyaannya adalah siapa mereka? Siapa mereka yang dimaksud? Ini. Siapa mereka yang dimaksud? Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir yang disebutkan di ayat sebelumnya, yang tidak percaya adanya hari berbangkit. Bahkan mereka menanyakan, yaquluna aidza mitna wa kunna turaban. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka orang-orang kafir berkata, tilka itu ini kata tunjuk. Tilka itu kata tunjuk untuk perempuan. Kata tunjuk untuk
perempuan. Kalau untuk laki-laki, zalika. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Baqarah ayat kedua saja, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Caranya adalah ketemu satu ingat lawannya. Kalau zalika itu untuk laki-laki, kalau itu untuk perempuan apa? Tilka. Atau juz 3 kita ketemu tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Faddalnahum 'ala ba'd. Rasul-rasul itu, oh di sini tilka, berarti rasul-rasul itu dikelompokkan kepada perempuan. Kalau laki-laki apa? Zalika. Ketemu satu, ingat lawannya. Ini untuk laki-laki, kalau ini perempuan apa? Itu laki-laki, kalau itu perempuan apa? Insya Allah ini akan memudahkan kita untuk memahami bahasa Al-Quran. Tilka itu sama, dari segi arti tidak ada masalah. Persoalannya kemudian adalah tilka ini kata tunjuk, menunjuk apa? Menunjuk apa? Nanti kita bahas. Tilka, qalu mereka telah berkata, tilka itu izan, ini saya anggap ini kata baru, izan, kalau begitu. Bedakan, kalau iza artinya apabila. Iza artinya apabila. Tapi kalau izan, kalau begitu, sedikit saja bedanya. Iza, izan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza apabila. Izan kalau begitu. 3 poin kita sudah dapat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa benar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tanpa memahami hal-hal kecil seperti ini. Qalu, mereka telah berkata. Merekanya mana? Dhammah waw mati alif. Betul. Kedua, siapa merekanya? Kita lihat ayat sebelumnya. Orang-orang kafir. Kedua, tilka, itu kata tunjuk untuk perempuan. Kalau tunjuk untuk laki-laki, zalika. Itu menunjuk ke apa? Nanti kita jelaskan. Ketiga, izan. Apa bedanya dengan iza? Kalau iza ini artinya apabila. Ingat saja. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Oh, iza apabila. Kalau izan, kalau begitu. Saya ulang. Qalu mereka telah berkata, orang-orang kafir telah berkata, tilka itu, izan kalau begitu. Yang keempat, karrah. Saya akan bahas sedikit ini sehingga di harapan saya dimanapun kita bertemu kata karrah, kita sudah tahu dengan arti masing-masing. Sahabat Quran, karrah itu ini kaf ro. Menurut Ibnu Faris, huruf yang dari huruf kaf ro, karroh itu dari kata kaf ro, berarti pengulangan atau pengumpulan. Pengulangan atau pengumpulan. Dalam Al-Quran, kata karroh ini dalam bentuk tunggal kita temukan 5 kali. Dalam bentuk musanna kita temukan 1 kali, sehingga kesimpulannya ada 6 kali. Insya Allah saya akan bahas 6-6-nya dengan asumsi bahwa dimanapun kita bertemu yang 6 itu dengan arti yang masih berbeda-beda. Karroh
Pertama, karroh itu diartikan dengan kemenangan dan kejayaan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-6. Dua, karroh diartikan dengan kembali. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 167. Kedua, disebutkan lagi dalam Asy-Syu'ara 102. Disebutkan lagi Az-Zumar ayat ke-58, dan keempat ini An-Nazi'at ayat ke-12. Ini diartikan dengan kembali. Satu lagi diartikan dengan sekali. Ini kita temukan dalam surat Al-Mulk ayat 4. Karrotain. Ini artinya dua kali. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karroh ada 5 kali dengan 3 arti, dengan 2 arti. Sementara karrotain itu diartikan karroh sekali. Kalau 2 kali karrotain, dia sinonimnya adalah marroh. Kita bahas ini dulu. Ada 3 arti paling tidak karroh di dalam Al-Quran. Dengan 6 kali kita ketemu. 5 dalam bentuk tunggal, karroh. 1 dalam bentuk musanna, karrotain. Kita sudah hafal kan surat Al-Mulk ayat 4? Ya. Karrotain, 2 kali. Karroh yang pertama kemenangan dalam surah Al-Isra ayat 6. Kedua kembali. Karroh itu kan kembali. Nah, ayat kan dengan kembali. Idzan kalau begitu karroh kembali. Nih. Al-Baqarah ayat 167, Syu'ara ayat 102, Az-Zumar ayat 58, An-Nazi'at ayat 12. Ada 4 kali. Yang terakhir sekali. Kalau 2 kali karrotain. Kita ulang. Qalu mereka telah berkata, orang-orang kafir telah berkata, tilka itu, idzan kalau begitu, karrotun kembali, khosiratun rugi. Khosiratun rugi. Jadi karrotun khosiratun pengembalian atau kembali yang rugi. Kembali di sini maksudnya kembali ke dunia. Kembali ke dunia. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalu mereka berkata, tilka itu, idzan kalau begitu, karrotun khosirah kembali yang rugi. Maksud bukan kembali ke dunia, kembali dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Kan pertanyaan sebelumnya, aiza kunna idzaman nakhirah. Apakah kami yang sudah jadi tulang belulang yang hancur ini akan dihidupkan kembali? Kalau benar itu dihidupkan kembali, maka karrotun khosirah dihidupkan kembali, khosirah yang rugi. Mengapa dia baru menyadari yang rugi? Tadi kembali. Karena waktu di dunia dia tidak mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dia hanya sibuk dengan kehidupan setelah kematian. Sahabat Quran. Jadi kalau demikian itu ada 2. Ada hidup sebelum mati, ada kehidupan setelah kematian. Before and after, ya. Kehidupan sebelum mati. Nah, kita kehidupan sebelum mati ini untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Nah, diakui oleh orang-orang kafir tadi, kalau betul kami dihidupkan kembali, maka penghidupan kembali itu sebagai karrotun khosirah,
karratun khasirah, pengembalian yang rugi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat Quran, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 1 2 3 4. Ini 4, ini 2 jadi 1. Nah, tilka ini menunjuk ke sini. Sehingga kalau diterjemahkan, qalu, mereka berkata, tilka itu, izan, kalau begitu, karratun khasirah, pengembalian yang rugi. Kalau kita terjemah bebaskan, mereka berkata, kalau begitu, itu adalah kembali yang rugi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita baca, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kita ulang. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Khasirah, ingat kita khusrin, kata bendanya khusrin, kerugian. Khasirah, yang rugi. Karena di sini pakai ta marbutoh, di sini pakai ta marbutoh, kembali yang rugi. Qalu kaidzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau begitu, itu adalah kembali yang rugi. Kita hafal? Lagi, kita baca yuk. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Karrah tadi ada 3 arti. Kemenangan, kejayaan, Al-Isra ayat 6. Kedua, kembali, ada 4 kali. Yang ketiga, karroh itu artinya sekali. Kalau 2 kali, karrotain. Sehingga karroh sama dengan marrah. Artinya sinonimnya adalah marrah, artinya sekali. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya, sekali lagi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan ayat kedua ini. Ujungnya orang kafir itu berkata bahwa kalau demikian, karratun khasirah, kita hidup kembali, kita dihidupkan kembali dalam keadaan khasirah, rugi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bagi kita dalam memahami ayat seperti ini ada 2. Pertama, inilah pengakuan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari berbangkit ketika di dunia. Ketika mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka dihidupkan kembali, mereka mengatakan karratun khasirah. Yang kedua, bagi kita adalah bahwa jangan sampai kita menyesal nanti. Mumpung kita masih punya waktu, mumpung masih punya kesempatan, pergunakanlah hidup sebelum mati ini untuk menyiapkan hidup setelah kematian. Kalau kita berbenah di, maka insya Allah kita akan mendapati kebaikan setelah kematian. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Saya yakin insya Allah kita hafal semua. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ayat ke-13.
ayat ke-13. Fa innama, kita urai satu-satu. Fa maka, innama sesungguhnya hanyalah, maka sesungguhnya hanyalah, hiya dia, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hiya ini adalah dhamir kata ganti dia perempuan. Hiya sama seperti tadi. Kalau tilka itu perempuan. Kalau itu laki-laki, zalika. Sekarang saya sebutkan, hiya dia perempuan. Kalau dia laki-laki apa? Huwa. Polanya sama. Bertemu huwa, ingat hiya. Bertemu hiya, ingat huwa. Huwa dia laki-laki, kalau dia perempuan, hiya. Hiya di sini kembali kepada karrotun khosirah, karroh. Fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, hiya dia mengembalikan, hidup kembali atau menghidupkan kembali itu, zajratun wahidah. Zajrah itu bentakan yang keras. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentakan yang keras ini untuk menggambarkan keseraman, untuk menggambarkan ketakutan, ya, bagi semua orang di dalam kubur itu. Zajratu wahidah, satu bentakan yang keras. Ini Allah ingin memperlihatkan betapa mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Walaupun mereka menyebutnya dengan izaman nakhirah, tulang belulang yang sudah hancur. Tapi digambarkan oleh Allah, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, hiya dia kembali dihidupkan kembali itu, zajratun wahidah, cukup dengan sekali bentakan. Bahkan dalam terjemahannya disebut dengan sekali tiupan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memperlihatkan, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki, mudah, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Fa in, kita teruskan dulu ayat ke-14 karena ini satu uraian. Fa iza, maka tiba-tiba, hum, mereka, bisahirah. Sahirah itu diartikan dengan padang yang luas. Bumi yang baru. Maka dengan satu tiupan tadi, dengan satu bentakan yang keras tadi, maka tiba-tiba mereka sudah berada dalam kehidupan yang baru, sudah berada di tempat yang baru, bukan di alam kubur lagi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, hiya dia. Di sini kita sudah masuk. Dianya di sini dalam artian menghidupkan kembali itu, zajratun wahidah, sekali bentakan, sekali tiupan. Dengan sekali tiupan, dengan sekali bentakan, fa innahum, mati bisahirah, sudah berada di tempat yang luas, sehingga padang pasir yang luas itu namanya Sahara. Ya, sahirah di sini, bisahirah di sini, mereka sudah tidak berada di tempat yang sebelumnya, tapi sudah berada di tempat yang baru. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca yuk. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Tadi ingat, hiyanya kembali ke karrah, dihidupkan kembali.
Maka sesungguhnya menghidupkan kembali itu zajratu wahidah, sangat mudah bagi Allah. Cukup dengan sekali bentakan, cukup dengan sekali tiupan. Yuk kita baca. Fa innama hiya zajratun wahidah. Zajratun, idgham bi gunnah. Zajratun wahidah. Sekali lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Kita lagi ulang. Fa idza hum bis-sahirah. Maka dengan sekali bentakan, apa sekali bentakan tadi? Zajratu wahidah, mereka tidak di alam barzah lagi, mereka tidak di kuburan lagi, mereka tidak berupa tulang belulang yang hancur lagi, mereka sudah tampil dengan wajah yang baru, mereka sudah berada di tempat yang baru. Apa tempat yang baru tadi? Sahirah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idahum bis-sahirah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan 3 ayat 12, 13, 14. 12 tadi mereka berkata, kalau demikian itu adalah kembali yang rugi. Ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma hiya zajratu wahidah. Allah ingin tampakkan betapa mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Fa idzahum bis-sahirah. Dengan zajratu wahidah, dengan sekali tiupan mereka berada di tempat yang baru. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengontrol kehidupan kita. Ketika nanti kita berada di tempat yang baru, kita dalam keadaan yang terbaik. Ketika nanti kita berada di tempat yang baru, kita tampil dengan wujuhu yauma idzin na'imah, wajah yang berseri-seri. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.